Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Bu. wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas dibimbing berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk Mbak Ilmi. Baiklah untuk teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, apakah ada yang tidak masuk? Ibu presentasi satu persatu ya. Ilmi Mufidah, Hadir, Bu. Panggiari, Hadir, Bu. Cinta Nuria, Hadir. Bayu Argodadi. Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin tahu apakah kalian masih semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Bu. Alhamdulillah, sebagai seorang pelajar yang dimana tujuannya itu mencari ilmu dan juga belajar, hal yang harus ditanamkan untuk pertama kalinya yaitu kemauan. Salah satu contohnya yaitu semangat belajar. Dengan adanya kemauan dan semangat belajar, kita bisa cepat dalam menanggapi sebuah materi yang dibahas. Baik, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, kita bahas sedikit mengenai materi minggu lalu ya. Tentang apa anak-anak? Tentang tujuan dan fungsi dari akuntansi, Bu. Betul sekali Mas Panggi. Apa saja tujuan dari akuntansi Mbak Ilmi? Tujuan akuntansi yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Benar sekali, yang disebutkan Mbak Ilmi merupakan beberapa dari tujuan akuntansi ya. Selain yang disebutkan Mbak Ilmi, tujuan akuntansi yaitu memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Dan yang kedua, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan keuangan tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah-masalah yang terjadi pada saat pencatatan akuntansi. Karena minggu lalu Ibu sudah beri tugas untuk mencari masalah-masalah yang terkait tentang akuntansi, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Ilmi dan Sinta, dan untuk kelompok kedua ada Panggi dan Bayu. Kalian didiskusikan mengenai permasalahan akuntansi yang sudah kalian ketahui, kemudian presentasikan setelah 5 menit. Ibu tunjuk kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, karena 5 menit sudah berlalu, kita bahas hasil diskusi kalian ya. Dimulai dari kelompok 2, yaitu yang beranggotakan Panggi dan juga Bayu. Persilakan untuk kelompok 2. Baik, saya Panggiari, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami
yaitu mengenai masalah akuntansi. Yang pertama, tidak cukup teliti menyimpan bukti transaksi. Tidak sedikit pemilik bisnis yang kurang teliti menyimpan bukti transaksi atau kwitansi pengeluaran bisnis. Padahal, kegagalan tersebut dapat menimbulkan pemasaran pajak, akuntansi, dan arus kas perusahaan. Meski terdengar sepele, bukti transaksi sangat penting bagi kegiatan akuntansi Anda. Ingatlah bahwa kwitansi dan nota dapat menjadi bukti valid ketika terjadi perbedaan angka pada saat pemeriksaan laporan keuangan perusahaan Anda. Kwitansi dan nota juga sangat berguna dan dapat diandalkan untuk mempermudah proses audit dan perpajakan. Yang kedua, piutang perusahaan. Dalam bisnis, mendapat bayaran tentu merupakan salah satu hal yang paling menyenangkan. Namun, Anda harus cukup teliti untuk melacak piutang bisnis Anda. Saat Anda mengeluarkan invoice, itu berarti piutang akan tercatat dan pelanggan berhutang uang pada Anda. Ketika utang tersebut dibayarkan, status invoice akan berubah menjadi terbayar. Proses hitung-hitungan piutang ini harus jelas agar keuntungan bisnis Anda berjalan lancar. Masalahnya, perhitungan piutang perusahaan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Kadang bisa terjadi kesalahan dalam pencatatan piutang dan Anda tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaikinya. Masalah akuntansi yang berkaitan dengan piutang perusahaan tentu harus Anda selesaikan dengan tepat dan akurat agar tidak menyebabkan kerugian finansial terhadap perusahaan atau bisnis yang Anda jalankan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Mbak Ilmi dan Mbak Sinta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Ilmi Mufida, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi masalah yang sering dihadapi saat pencatatan akuntansi yaitu kelompok kami menemukan 3 masalah, yaitu yang pertama, menjadikan laporan hanya sebagai pencatatan. Jadi di sini sebagian pembisnis, akuntansi mungkin hanya dilihat sebagai proses pencatatan data keuangan perusahaan. Fungsinya tidak lebih dari menghitung saldo perusahaan atau kepentingan perpajakan. Padahal akuntansi memiliki peran lebih besar. Laporan keuangan mampu menyajikan beragam informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, membuat keputusan dan menentukan strategi pengembangan bisnis yang berkaca pada laporan keuangan tentu memperbesar potensi pengembangan bisnis yang sedang dijalankan. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kesalahan dalam berhitung. Keakuratan menjadi hal penting dalam proses akuntansi, apalagi akuntansi memberikan informasi finansial perusahaan Anda, sehingga ketidakakuratan data tentu akan merugikan Anda. Kesalahan saat berhitung pun tidak hanya dapat terjadi pada pengusaha saja, namun juga akuntan yang sudah berpengalaman akan mengalami hal itu. Kesalahan berhitung mungkin saja terjadi saat akuntan terburu-buru atau sedang lelah, sehingga tidak mampu mendeteksi kesalahan berhitung yang mungkin terjadi. Sebaiknya Anda tidak menyepelekan kesalahan dalam berhitung, karena jika kesalahan saat berhitung digabungkan dengan kesalahan saat melakukan input dan rekonsiliasi, maka akan menjadi kesalahan yang besar terhadap laporan keuangan. Jika kesalahan tersebut tidak diketahui dalam kurun waktu yang cukup lama, berbulan-bulan misalnya, maka hal itu akan memicu permasalahan yang jauh lebih kompleks. Masalah yang lebih kompleks tentu akan membuat proses perbaikan dalam penyelesaian menjadi lebih sukar untuk dilakukan. Dan masalah yang terakhir yaitu kesalahan pada penulisan desimal. Jadi masalah akuntansi ini mungkin terjadi jika kita masih menggunakan pencatatan secara manual. Misalnya, kita ingin menuliskan 1 juta rupiah, namun salah penulisan hingga menjadi 10 juta. Tentu saja kesalahan penulisan desimal ini akan sangat berpengaruh pada laporan keuangan. Oleh karenanya, kita harus sangat memperhatikan penulisan desimal agar tidak mengulang kesalahan yang dapat menyebabkan kesalahan data dalam laporan keuangan. Sekian
presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Mbak Ilmi. Terima kasih untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya. Permasalahan yang disebutkan kelompok 1 dan kelompok 2 sangat menjawab dari diskusi dan materi pada hari ini ya. Mungkin dari kalian yang masih belum paham, ada yang perlu ditanyakan. Sudah jelas, Bu. Baik, jika cukup jelas Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan lupa belajar untuk UTS minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ya. Ya, Bu. Betul, weh.